Baik, halo pemirsa sekalian. Perkenalkan lagi, saya Ida Bagus Dujendra dengan NIM 1522148. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 mengenai progres studio perancangan arsitektur 5 yang sedang saya kerjakan. Pada layar bisa terlihat ini merupakan gambar aksonometri 3D dari bangunan yang telah saya kerjakan, di mana di sini terdapat 4 lantai podium, dan kemudian juga ada 15 lantai untuk hotel. Baik, berikut adalah denah lantai 1. Jadi setelah beragam diskusi kemarin ya, saya itu ingin mengerjakan mall ini dengan konsep community mall, yang mana merupakan mall yang mewadahi kebutuhan pokok komunitas, dengan juga mall ini akan dioperasikan dari dan untuk komunitas. Selain itu juga mall ini akan menyediakan pusat interaksi sosial pastinya. Nah, komunitas apa saja yang ingin saya wadahi? Yang pertama itu ada beberapa PKL makanan, terus ada juga F&B, ada toko barang dan jasa, ada brand lokal, dan di Bandung juga banyak terdapat pelaku kreatif anak muda ya, ada juga pelaku seni musik, pelaku seni rupa, dan juga seni pertunjukan. Nah, maka dari itu di lantai 1 ya, di sini saya membuat 2 void utama. Yang pertama itu di area amfiteater pertunjukan ini, lalu yang kedua itu di sini. Yang kedua ini adalah ruang makan dan juga ada kios-kios F&B juga di sini. Di bagian pojok kiri dari amfiteater ada information center ya, ada information center dan juga ada ruang persiapan untuk yang ingin melakukan pertunjukan ya, untuk bersiap di ruang ini. Terus di pojok kanan atau sekitar area timur laut ya, ini adalah lobby atau showroomnya, karena ini itu nanti akan menjadi focal point utama ya dari bangunan, karena letaknya yang tepat di depan Pasar Cikapundung, dan ini memang ruangnya sangat lebar di sini, dan nanti di sini juga akan menjadi ruang masuk utama ya oleh pejalan kaki. Nah, di bagian ini barat laut itu ada ruang pengelola, ada core juga, core ke salah satu hotel, terus ada toilet, musola, gudang, dan juga karena community mall itu kebutuhannya adalah juga salah satunya bank ya. Nah, maka dari itu saya menambahkan fasilitas outlet bank di bangunan saya. Lalu ada open space. Nah, ada juga core kedua ya, core kedua untuk ke masa hotel kedua. Sama juga di sekitarnya itu ada toilet dan juga ada retail makanan pokok, karena community mall itu berfungsi juga untuk mewadahi kebutuhan pokok ya, termasuk makanan. Ada juga apotek juga di sini. Selain itu di sini juga di sekitar bangunan ada beberapa hard standing ya. Jadi ruang-ruang di mana mobil pemadam kebakaran bisa menggunakannya untuk memadamkan api. Nah, yang di sisi ini itu adalah area untuk turun ke basement lantai 1, di mana di sini juga nanti ada drop off ya, yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, dari ruangan itu di sini ada 2 suasana ya. Jadi suasana lobby eskalator di lantai 1 dan juga suasana amfiteater lantai 1. Di sini saya menunjukkan geometri-geometri yang simetris ya, untuk memberikan keunikan tersendiri. Nah, setelah turun di sini ada lantai basement 1, tipikal. Jadi ada 2 basement, lantai basement 1 dan 2. Kedua basement ini menyediakan 138 buah ruang parkir motor dan 116 buah ruang parkir mobil. Nanti juga di sekitar core ini ya, nanti akan ada ruang servis juga di sini juga. Oke, bagaimana kalau kita naik ke lantai 2 ya? Jadi untuk naik ke lantai 2, melewati eskalator tadi ya, pengunjung akan naik di area ini ya, lalu pengunjung akan langsung melihat void, dan di sekitar void ini nanti ada ruang-ruang retail, ada public space juga. Lalu juga ada void yang kedua, di sini sekitarnya ada ruang-ruang F&B dan juga ada ruang untuk penampilan gigs ya, music gigs. Nah, di sini saya juga mengambil konsep circulating mall ya. Jadi ruang-ruang mall ini mengikuti pola sirkular agar focal point-nya atau akses visualnya itu lebih mudah. Di sini juga sama, di area kiri atas ya, itu ada retail makanan, terus ada juga toilet dan juga ada public space. Sama juga di pojok kiri bawah ada juga tempat retail dan toilet. Nah,
tadi di lantai 2 itu terlihat ya bahwa ada geometri yang meliuk-liuk begini. Nah, itu juga tujuannya untuk memerintah fasadnya juga. Nah, ini fasad yang ingin saya tunjukkan ya dari area depan Pasar Cikapundung, karena ini merupakan area yang paling lebar, yang paling memungkinkan untuk mendatangkan pengunjung. Jadi bentuknya itu akan seperti ini, seperti bunga gitu. Yang ini tampak dari timur laut, lalu yang ini dari tampak timur di depan Sungai Cikapundung. Jadi terlihat bahwa saya juga mengedepankan geometri yang organik atau meliuk-liuk, karena saya lihat juga di struktur existingnya ya, terutama di void utama yang ini yang paling lebar. Ini tuh berdasarkan struktur existing juga yang melingkar. Nah, ini yang bagian tenggara. Nah, ini yang lantai 3. Nah, ini yang lantai 3 kurang lebih sama dengan yang lantai 2, tapi di sini juga terlihat ada eskalator berbeda ya, yang ini areanya. Jadi yang ini itu naik dari lantai 2, sedangkan yang ini itu naik ke lantai 4. Jadi kenapa dibuat demikian? Karena saya ingin memberikan pengalaman visual yang berbeda ya, karena kan lebih unik aja gitu kalau misalkan eskalatornya beda-beda tempat. Jadi terlihat kalau dari bawah, dari lantai 1 ada keragaman variasi dari sirkulasinya, dan juga ini memungkinkan orang untuk keliling mall, agar kios-kios retail yang ada itu bisa dilihat semua oleh para pengunjung. Nah, ini yang lantai 4. Yang lantai 4 agak beda karena yang di bagian void kedua, void yang lebih kecil, di sini saya meletakkan coworking space atau library, dan juga ada green public space. Nah, ini tujuannya jadi misal untuk anak-anak ya, mungkin yang akan berkunjung ke sini bisa jadi keluarga. Nah, untuk anak-anak itu bisa bermain di sini. Dan pastinya bukan hanya bermain ya, juga bisa membaca buku dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Tapi walaupun demikian, jika keluarga ingin bermain, nah juga ada games corner di area pojok ya. Ini ada games corner yang juga dekat dengan core ke masa hotel pertama. Nah, yang di sekitar void juga ada rentable space ya. Jadi misal ada pelaku usaha yang ingin membuat event tertentu, nah ini ruang ini bisa disewakan. Bagian yang kiri kurang lebih masih sama, tapi di sini ada eskalator untuk menuju lobi hotelnya gitu, ke lantai 5. Nah, ini lantai 5 ya. Jadi nanti di sini akan ada lobinya gitu. Dan yang di sini nanti akan jadi restoran. Ini juga nanti ada akses jalan ya dari core 1 untuk ke area lobi dan restoran ini. Untuk kantor pengelola ini di bawah masa hotel pertama ya. Dan juga nanti ada ruang pertemuan segala macam. Nah, yang juga saya tekankan di desain saya juga, ini nanti akan ada urban farm ya. Urban farm ini mengikuti pola sirkulasi melingkar tadi yang saya telah jelaskan, dan juga di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan resiliensi pangan ya. Mungkin tidak berdampak sebegitu besar, tapi bisa membantu untuk kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil ya. Karena kan tadi juga ada F&B, retail-retail yang kecil. Nah, masyarakat komunitas di sini bisa memanfaatkan nih hasil dari urban farming yang telah dibuat di sini. Ada juga kolam renang ya, tidak cukup besar ya, ukurannya sedang sebenarnya. Ini bisa sebagai fasilitas penunjang hotel. Ini yang lantai 6, ada juga area gym dan aula gitu untuk hotelnya. Oke, untuk hotelnya itu nanti akan tersedia 96 kamar ya, dengan ukuran 24 meter persegi, dan juga 6 kamar berukuran 48 meter persegi. Kamar hotelnya itu di sininya. Terus ada juga toilet, dan nanti ada shaft plumbing ya. Kalau dilihat di sini fasadnya kenapa dibawa ke arah selatan ya? Nah, karena bisa dilihat bahwa orientasi masanya ini perlu perlindungan karena menghadap barat timur. Jadi bagian yang di sini ini akan diberikan material yang mampu menahan panas, tapi untuk view juga nanti akan diarahkan ke arah selatan ya. Karena di area selatan ini yang nanti pusat perkotaan ya, pemandangan pusat perkotaan Bandung itu di sini. Alun-alun Bandung itu di arah selatan. Nah, juga yang tadi belum saya jelaskan adalah core ya. Jadi core itu nanti akan ada mengandung lift ya. Ada liftnya 2 ini. Terus ada storage-nya kecil, dan juga ada tangga kebakaran. Dan di sini ada 3 shaft. Yang pertama itu adalah
shaft pembuangan sampah ya. Lalu yang kedua adalah shaft elektrikal, dan yang terakhir adalah shaft mekanikalnya. Ini potongan 1 barat timur ya. Di sini terlihat tangga kebakaran yang ini ya. Tangga kebakaran ini mencapai level paling atas, level 16. Di sini nanti akan ada service ya, area service dari satu bangunan mixed use. Baik, berikut adalah tampak perspektif dari bagian selatan. Lalu ada tampak perspektif di bagian barat juga. Terlihat bahwa keduanya menunjukkan geometri melengkung, mengikuti konsep bentuknya, geometri yang organik yang telah saya tunjukkan, khususnya yang tadi ada di northeast ya, atau timur laut. Dan terakhir, ini adalah maket studi skala 1:500 yang telah saya kerjakan, menunjukkan tampak timur, menunjukkan tampak timur dan tenggara, dan yang ketiga itu dia menunjukkan dari atas. Baik, mungkin sekian saja dari materi presentasi saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.